Are you ready for it? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak N. Ari Subagyo selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi analisis pengembangan sistem informasi manajemen. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cerliana Pianalia dengan akhiran NIM 1020. Perkenalkan, nama saya Nabila Wanda Ramadiani dengan akhiran NIM 1026. Saya Vinda Welaksadina dengan akhiran NIM 1051. Serta saya Hifdinur Aziza dengan akhiran 1060. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai siklus hidup sistem, di mana siklus hidup sistem atau yang biasa disebut dengan sistem life cycle atau SLC merupakan penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer, dikarenakan tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. Yang pertama yaitu mengenai tahap-tahap dari siklus hidup. Tahap siklus hidup terbagi menjadi dua, yaitu siklus hidup pengembangan yang terdiri dari tahap perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan. Tahap kedua disebut dengan tahap penggunaannya, yang berlangsung sampai sudah waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Untuk yang kedua yaitu pengelolaan siklus hidup. Siklus hidup yang pertama dikelola oleh manajer unit jasa informasi, dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Di banyak perusahaan, tanggung jawab masih berada pada tingkat ini. Namun, pada saat ini, tanggung jawab cenderung diletakkan pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Sekarang, manajemen siklus hidup sistem mungkin saja terlentang melewati beberapa tingkat organisasional dan melibatkan manajer di luar jasa informasi. Yang ketiga yaitu tanggung jawab eksekutif, di mana saat sistem memiliki nilai strategis atau mempengaruhi seluruh organisasi, direktur utama atau komite eksekutif mungkin memutuskan untuk mengawasi proyek pengembangan. Ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional, kemungkinan besar kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif tingkat yang lebih rendah, seperti wakil direktur utama, direktur bagian administrasi, dan CEO. Yang keempat yaitu komite pengarah SIM, di mana banyak perusahaan membuat suatu komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif yang bertanggung jawab atas pengawasan seluruh proyek sistem, di mana jika tujuan komite tersebut adalah memberikan petunjuk, pengarahan, dan pengendalian yang berkesinambungan. Komite ini disebut dengan komite pengarah. Jika perusahaan membentuk komite pengarah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputer perusahaan, digunakan nama komite pengarah SIM, serta komite pengarah SIM melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, menjadi pengendali keuangan dengan bertindak sebagai badan yang berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana. Yang ketiga, menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Untuk yang kelima yaitu kepemimpinan proyek, di mana komite pengarah SIM jarang terlibat langsung dengan rincian pekerjaan, tanggung jawab pada tim proyek. Tim proyek mencakup semua orang yang ikut serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Biasanya dalam satu tim terdiri atas belasan anggota mulai dari pemakai, spesialis informasi, dan mungkin audit internal yang memastikan bahwa rancangan sistem memenuhi persyaratan tertentu dalam hal akurasi, pengendalian, keamanan, dan dapat diaudit. Tidak seperti komite pengarah SIM, tim proyek tidak berkelanjutan dan biasanya dibubarkan ketika penerapan sistem telah selesai. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap siklus hidup pengembangan sistem. Nah, tahap sendiri itu yang pertama ada tahap perencanaan, di mana keuntungan dari merencanakan proyeksi BIS yaitu yang pertama, menentukan lingkup dari proyek, yang kedua, mengenali berbagai area permasalahan potensial, yang ketiga, mengatur urutan tugas, dan yang keempat, yaitu memberikan dasar untuk pengendalian.
Untuk langkah-langkah tahap perencanaan sendiri, yang pertama adanya menyadari masalah. Nah, kebutuhan akan proyek CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Nah, setelah manajer menyadari adanya masalah, ia itu harus memahami manajer untuk mengidentifikasikan di mana letak permasalahannya dan penyebabnya dengan baik agar dapat mengatasi permasalahannya. Yang ketiga itu menentukan tujuan sistem. Manajer dan analisis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Pada titik ini, tujuan hanya dinyatakan secara umum. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Sistem baru tidak akan beroperasi bebas dari kendala. Kendala dapat ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Dan yang kelima yaitu membuat studi kelayakan. Ada 5 dimensi studi kelayakan. Yang pertama ada teknis, yang kedua ada pengembalian ekonomis, yang ketiga hukum dan etika, dan yang keempat operasional, dan yang kelima itu adalah jadwal. Selanjutnya mempersiapkan usulan penelitian sistem. Nah, jika sistem dan proyek terlihat layak, diperlukan penelitian sistem menyeluruh yang akan memberikan dasar yang terinci untuk merencanakan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem itu dan bagaimana sistem itu melakukan. Analisis akan menyiapkan usulan penelitian yang memberikan agar manajer untuk menentukan perlu tidaknya pengeluaran analisis. Selanjutnya, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Manajer dan komite pengarah menimbang pro dan kontra dari proyek dan rancangan sistem yang diusulkan serta menentukan apakah perlu diteruskan. Selanjutnya, yaitu menetapkan mekanisme pengendalian. Sebelum penelitian sistem dimulai, komite pengarah SIM menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilaksanakan. Selanjutnya itu ada tahap analisis. Pada saat perencanaan telah selesai dan mekanisme pengendalian telah berjalan, tim proyek beralih pada analisis sistem yang telah ada. Analisis sistem merupakan penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, ada mengumumkan penelitian sistem. Ketika perusahaan menerapkan aplikasi komputer baru, manajemen mengambil langkah-langkah untuk memastikan kerjasama dengan para pekerja dengan memberitahukan tentang penelitian sistem. Yang kedua, yaitu ada mengorganisasikan tim proyek. Tim proyek akan melakukan penelitian sistem. Banyak perusahaan mempunyai kebijakan menjadikan pemakai dan bukan spesialis informasi sebagai pemimpin proyek. Agar proyek berhasil, pemakai sangat perlu berperan aktif. Yang ketiga, yaitu mendefinisikan kebutuhan informasi. Nah, analisis mempelajari kebutuhan informasi pemakai dengan terlihat ditentukan secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem, yaitu kriteria kinerjanya. Selanjutnya itu ada menyiapkan usulan rancangan. Nah, analisis sistem memberi kesempatan untuk membuat keputusan atau diteruskan atau dihentikan untuk kedua kalinya. Di sini manajer harus menyetujui tahap rancangan dan dukungan bagi keputusan itu termasuk di dalam usulan rancangan. Selanjutnya ada menyetujui atau menolak rancangan proyek. Manajer dan komite pengarah SIM mengevaluasi usulan rancangan dan menentukan keputusan untuk menyetujui atau menolak. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap rancangan. Nah, rancangan sistem adalah penentuan. Yang ketiga adalah tahap rancangan, di mana rancangan sistem merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam tahap rancangan yaitu yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci, di mana analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem, di mana analisis harus mengidentifikasi konfigurasi, bukan merek atau model, yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi sistem penyelesaian.
Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis bekerja sama erat dengan manajer mengevaluasi berbagai alternatif. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Analisis menyiapkan usulan penerapan yang mengikhtisarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, dan biayanya. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan untuk terus pada tahap penerapan ini sangat penting karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan yang diharapkan dapat dari sistem melebihi biayanya, penerapan akan disetujui. Next, yang selanjutnya, tahap penerapan. Nah, penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama, merencanakan penerapan. Manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Yang kedua, mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan pada seluruh karyawan dengan tujuan untuk menginformasikan pegawai mengenai keputusan tentang penerapan sistem baru dan meminta kerjasama dari pegawai. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Saat perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, maka programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem sebagai titik awal. Yang kelima, menyiapkan database. Mengelola database bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data dan ini mencangkup persiapan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, maka perlu dilakukan konstruksi baru ataupun perombakan. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Sistem baru pasti akan mempengaruhi banyak orang, maka diperlukan suatu pelatihan. Yang kedelapan, menyiapkan cut-over, yaitu proses menghentikan penggunaan sistem lama ke sistem baru yang disebut dengan cut-over. Yang kesembilan, menyetujui ataupun menolak masuk ke sistem baru. Manajer dan komite pengarahan SIM menelaah satu proyek dan menyetujui ataupun menolak rekomendasi tersebut. Dan ada tahap 5 yaitu tahap penggunaan. Langkah-langkah dari tahap penggunaan, yang pertama, penggunaan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem. Setelah sistem baru berkesempatan untuk menjadi mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru tersebut memenuhi kriteria kinerja. Yang ketiga, memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, maka berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut dengan pemeliharaan sistem yang kemudian dilaksanakan dengan 3 alasan, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemuktahiran sistem, serta meningkatkan sistem. Yang keempat, menyiapkan usulan rekayasa ulang. Ketika jelas bagi para pemakai dan spesialis informasi bahwa sistem itu tidak lagi dapat digunakan, suatu usulan dibuat Komite Pengarahan SIM bahwa sistem itu perlu direkayasa ulang dengan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis. Usulan itu dapat terbentuk memo ataupun laporan yang mencakup dukungan untuk berpindah ke suatu siklus sistem baru. Yang kelima, dan merupakan yang terakhir, yaitu menyetujui ataupun menolak rekayasa ulang sistem. Komite Pengarah SIM menentukan apakah suatu siklus hidup sistem baru itu diperlukan. Jika diperlukan, maka keputusan tentang kapan tahap perencanaan akan dimulai. Siklus hidup yang baru dapat mengikuti pola rancang ulang proses bisnis. Sistem yang ada sekarang akan digunakan hingga saat cut-over ke sistem yang direkayasa ulang.
Saya kembalikan kepada moderatorku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.